gak denger ya. Masih depan. Tapi perkembangan di masjid, madrasah dan makam di PMK oke ya dan kemudian selanjutnya ada pertemuan Islam di Asia Selatan. Islam masuk ke India sampai Muhammad bin Qasim pada tahun 912 Masehi di masa dinasti Umayyah. Penyebaran dilanjutkan oleh Mahmud Ghazali dan Muhammad Ghori. Lalu berdirilah kerajaan Mughal oleh Portugis. Mughal membawa kemajuan besar pendidikan, arsitektur dan kebudayaan. Telah melakukan kemajuan wilayah selatan bagi menjadi India. Kita akan membahas perkembangan Islam di Asia Tenggara. 1. Melalui perdagangan. Perdagangan Muslim membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Sulu. 2. Melalui dakwah dan pendidikan. Ulama mendirikan pesantren, madrasah, dan masjid. 3. Melalui kerajaan Islam. Kesultanan Samudra Pasai dan Malaka di awal penyebaran. Di Filipina berdiri Kesultanan Sulu dan Maguindanao. 4. Masa modern. Islam berkembang melalui media, pendidikan tinggi Islam dan organisasi keagamaan. Jumlah Muslim di Asia Tenggara 2025 ada 280 sampai 300 juta Muslim di Asia Tenggara, artinya lebih dari 40%. Umat Islam di dunia tinggal di kawasan ini, menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu pusat populasi Muslim terbesar di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh Islam yang ada di benua Asia. Karena tokohnya itu cukup banyak, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami hanya akan menampilkan 3 tokoh besar di benua Asia. Yang pertama ada Syed Said Ahmad Khan. Jadi Syed Said Ahmad Khan itu berasal dari India, di mana beliau berperan untuk pendidikan di India. Syed Said itu percaya bahwa pendidikan modern adalah kunci kemajuan Islam di India. Pada tahun 1875, ia mendirikan pendidikan Islam tradisional dengan kurikulum modern. Selanjutnya, Syed Said juga berperan kepada implementasi ajaran Islam, yaitu Syed Said melihat Islam sebagai agama yang rasional dan selaras dengan sains dan kemajuan. Nah, selanjutnya dia juga berperan dalam reformasi sosial. Syed Said ini mau memperbaiki status perempuan dan anak-anak di India. Selain itu, ia juga berusaha membangun dengan itu kelompok kamu ya? dan membangun Islam untuk beradaptasi pendidikan dan ajaran. Tapi dia tuh nggak 100% setuju sama budaya barat, karena Islam itu sendiri dan
bertentangan sama barat. Selanjutnya ada Wali Songo. Seperti yang kita tahu, Wali Songo itu mungkin kita dengarnya udah nggak asing ya. Wali Songo itu merupakan tokoh Islam yang berasal dari Indonesia. Nah, tokoh Wali Songo itu ada terdiri dari 9 wali. Yang pertama ada Sunan Giringsing, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Budi, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung. Nol. Nah, Wali Songo ini tuh mengajarkan Islam Tit. di Indonesia dengan cara memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya Indonesia. Jadi, warga Indonesia itu tidak merasa terpaksa dan tertekan untuk mempelajari Islam karena dengan adaptasinya Sunan Wali Songo ini dia bisa memasukkan Islam ke dalam budaya Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Rashid Ridho. Pertama pendidikan. Rashid Ridho menyatakan bahwa umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk maju dan bersaing dengan dunia Islam. Kedua, politik dan sosial. Rashid Ridho menyebut pemerintah yang berdasar prinsip Islam namun tetap modernisasi. Menurutnya bentuk negara yang kuat adalah politik. Sehingga Wih, gilang mainnya. Inspirasi beliau mengakui kemajuan peradaban Barat dan Islam Barat ia tidak dengan bahwa oleh negara Bentuk main. dan negara dan Barat yang ormas Islam keluarga di Mesir pada tahun 1928. Selanjutnya ada ormas Muslim di Asia Australia, yaitu Jemaat Al-Islami atau yang disingkat dengan JIC. Partai politik keagamaan tertua yang tertempat di India atau Pakistan didirikan pada 24 Agustus 1940 oleh Sayyid Abu Qadah Maududi. Selanjutnya, ormas di Asia Tenggara. Seperti yang kita tahu, tempatnya di Indonesia itu ada 2 ormas terbesar. Yang pertama, Nahdlatul Ulama, yaitu ormas yang terbesar di Indonesia. Didirikan pada 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. dan Abdul Wahab Hashim. Yang kedua ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Ahmad Dahlan Dahlan. pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Selanjutnya ada organisasi Islam di Asia Timur, tepatnya di China, Asosiasi Islam Tiongkok. Nah, asosiasi ini adalah bagian keagamaan nasional umat Muslim di Tiongkok dan semakin salah satu contoh Muslim di Indonesia itu Muslim Ugyur. Yang lahir dari Islam. Islam moderat yang menekankan toleransi, kedamaian dan dialog berbeda tentang aspek yang lebih fundamental atau aspek yang lebih dominan di beberapa negara Timur Tengah. Sistem aliran Wahabisme adalah sebuah gerakan reformais dan puritan dari Arab Saudi yang memiliki pengaruh di beberapa wilayah Asia. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Ada. Ki, nggak sih.